kita pernah dapat konsulan diabetes pada bayi, anak gitu ya, sampai rentangnya sekitar usia pubertas gitu. Ya, yang di underline bahwa anak bisa kena diabetes loh, kencing manis gitu ya. Pada anak-anak itu enggak harus obesitas dulu bisa kencing manis, karena dia prosesnya autoimun, jadi kayak lupus gitu. Jadi badannya menyerang badannya sendiri sehingga pabrik insulinnya itu rusak ya. Jadi karena insulinnya rusak, tinggal 10% yang bekerja itu kayak nggak cukup untuk mengcover metabolisme, sehingga dia akan terjadi kencing manis. Tapi data di kita, anak dengan DM tipe 1 itu lebih jarang dijumpai keluarga dengan diabetes. Karena prosesnya kan beda, dia autoimun ya. Jadi lebih sering dijumpai kondisi autoimun yang lain, misalnya ada gondok yang di leher, hipertiroid, hipotiroid pada pernikahan yang darahnya dekat ya, mungkin nikah dengan sepupu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hefty Suud dalam Ramadan Wanita dan Islam. Hari ini di studio Tribun Jatim Network sudah kedatangan Dr. Nur Rohmah. Beliau ini adalah spesialis anak dan subspesialis endokrin dari RSI Amer. Ini beliau sudah ada di sebelah saya. Selamat datang kembali dokter di studio Tribun Jatim Network. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih waktunya juga ya dokter ya. Ya, sama-sama. Ini sebelumnya dokter kita di sini membahas tentang pertumbuhan anak ya, dokter ya. Ini masih dalam suasana Ramadan. Ini saya juga mau membahas tentang puasa dan anak gitu. Tapi kali ini khusus saya pengen tanya tentang bagaimana puasa untuk anak yang memiliki diabetes gitu. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu dokter, kok bisa anak-anak itu terkena diabetes ya dokter ya? Itu gimana ceritanya ya dokter? Iya mbak, jadi kalau orang awam mungkin loh, anak kena kencing manis, iya, bisa dia udah makan gitu. apa sih gitu. Betul, pamannya anaknya makan apa? Apa minum es teh setiap hari? Nah ya, itu dia. Nah itu pada anak-anak itu memang bisa kena kencing manis, Bapak Ibu sekalian, ya Mom and Dad sekalian. Itu pada anak-anak kencing manisnya sama kayak dewasa, gejalanya banyak makan, banyak minum, banyak kencing ya. Dengan gula darah acak kalau dicek itu lebih dari 200 ya. Sekarang lagi gencar lomba di puskesmas, posyandu atau di sekolah-sekolah juga dicekkan kadar gula darah anak. Mungkin Mom and Dad sekalian di rumah mungkin anaknya laporan sudah pernah dicek kadar gula darahnya. Nah, kalau gula darah acak itu lebih dari 200 itu baru dianggap diabetes. Sambil kita lihat screening yang lain ya, dipastikan. Karena kalau mungkin kita ya, mungkin kita nggak kena diabetes, tapi kalau habis minum teh manis terus pas dilakukan pengecekan, nah itu gulanya belum waktunya turun, habis makan banyak manis-manis, itu kan bisa false positif, itu perlu dikonfirmasi ke dokter. Tapi secara umum anak bisa terkena diabetes, bahkan sejak bayi. Kita pernah dapat konsulan diabetes pada bayi, anak gitu ya, sampai rentangnya sekitar usia pubertas gitu. Ya, yang di underline bahwa anak bisa kena diabetes loh, kencing manis gitu ya. Apa aja sih macam diabetes atau kencing manis pada anak? Iya. Yang pertama, yang paling banyak ya Mbak, itu DM-nya tipe 1. Itu anaknya langsing ya, artinya dia tidak gemuk karena mungkin mindset kita biasanya orang dewasa yang gemuk mungkin 100 kilo atau lebih itu berisiko kencing manis. Pada dasarnya nggak harus 100 kilo juga kan. Ya pokoknya obesitas itu resiko kencing manis. Nah, pada anak-anak itu nggak harus obesitas dulu bisa kencing manis, karena dia prosesnya autoimun, jadi kayak lupus gitu. Jadi badannya menyerang badannya sendiri sehingga pabrik insulinnya itu rusak ya. Jadi karena insulinnya rusak, tinggal 10% yang bekerja itu kayak nggak cukup untuk mengcover metabolisme, sehingga dia akan terjadi kencing manis. Itu DM tipe 1 namanya. Yang tipe 2 itu yang mirip kayak di dewasa, jadi gemuk, resistensi insulin, kemudian jadi diabetes. Ya, seperti itu. Nah, salah satu penyebabnya tadi kan kurang suatu bayi. Monogenik yang tadi bilang tadi ya, di bayi. Gitu. Itu penyebabnya apa tuh dokter kalau yang bayi? Yang bayi itu kalau yang tipe 1 dan tipe 2 itu kan banyak gen ya. Banyak gen terus berinteraksi ya.
kayak kita mau bikin apa ya, ya kita bisa umpamakan mau masak sop gitu ya, bumbunya banyak, gennya banyak, kemudian kalau jadi penyakit gitu ya, pada 20% kerentanan genetik jadi penyakit. Kalau yang bayi itu kurang dari 6 bulan atau onset pada kondisi remaja itu namanya monogenik. Jadi gennya itu satu yang bertanggung jawab, single gene disorders, tapi gejala klinisnya variasinya lebar. Mulai dari sesak ya, pada kondisi yang berat mungkin pasien diabetes dewasa mungkin ada yang sampai sesak, mungkin pemirsa Mam Endoderma lebih familiar dengan diabetes pada dewasa ya. Kalau udah komplikasi gulanya tinggi akan sesak ya. Pada anak-anak juga bisa terjadi seperti itu. Ya, gitu. Jadi pada diabetes anak yang monogenik itu single gene, satu gen tapi dia variasi klinisnya lebar, mulai ketemu kebetulan ya, mungkin pada saat screening di sekolah yang sering dilakukan pada anak-anak remaja atau pada saat sakit berat yang dilakukan screening di PICU ya, PICU atau ICU, ternyata gula darah tinggi, HbA1c tinggi, oh ini ternyata diabetes mellitus anak. Nah ini single gene tapi obatnya berbeda dengan tipe 1 sama tipe 2, namanya DM monogenik ya. Ini agak memang lebih tough ya, kasusnya lebih sulit ya. Lebih sulit. Itu. Oke, baik. Nah untuk yang diabetes tipe 1 nih tadi ya dokter ya, itu kan salah satu penyebabnya adalah karena pabrik ya, penyebabnya pabrik insulinnya rusak. Ya. Nah itu apa penyebab pabrik insulin itu bisa rusak dokter? Ya, jadi kalau anak lahir ya, bayi lahir gitu kan dia ada bakat ya, genetiknya kan sudah di-coding, sudah given sama Allah gitu ya. Kemudian ada faktor pencetus dari lingkungan. Nah, pada beberapa anak dengan faktor resiko tertentu tuh 20% akan berlanjut jadi diabetes. Jadi milestone-nya berjalan jadi diabetes anak ya. Awalnya mungkin terjadi proses autoimun, keluar antibodi antigen kayak berperang-perangan sehingga hasil akhirnya sel insulinnya itu rusak, pabriknya rusak. Jadi kalau satu ruangan ini kita bayangkan pabrik insulin itu tinggal 10% baru keluar gejala, baru orang noted. Oh banyak kencing, banyak makan. Kalau misalnya bahasa awam mungkin orang tua akan mengatakan, dok anak saya kok ngompol lagi loh. Kelas berapa sekarang? Kelas 6, nah, dan tidak waktunya ngompol, tapi kembali mengompol. Nah, hati-hati seperti ini karena bisa terjadi anak poliuria, banyak kencing, sehingga waktu ngantuk banget, terus habis itu nggak sempat bangun ke toilet, gitu. Nah, yang lain mungkin tidak ngompol, tapi mondar-mandir ke toilet mungkin sekitar 5 kali dalam semalam gitu ya. Nah, ini orang tua harus hati-hati, be aware. Nah, kondisi seperti ini salah satu yang kita pikirkan adalah kencing manis anak, seperti itu. Oke, baik. Jadi harus segera seek for help ya. Sebelum terjadi komplikasi yang lebih lanjut. Lebih lanjut. Gitu. Nah, itu orang tua bisa tahu sedini apa, dokter, kalau anaknya mungkin punya kecenderungan diabetes atau mungkin udah menderita diabetes? Nah, kalau itu tergantung tipenya ya. Kalau misalnya tipe 2 yang obesitas itu anaknya gemuk, itu biasanya ada faktor resiko yang kuat di orang tua. Monogenik juga. Jadi pada kasus tipe 2 dan monogenik itu biasanya pada orang tua atau keluarga besarnya ya, kakek, nenek, Pak De, Bude seperti itu, keluarga besarnya itu ada yang kena diabetes tipe 2 seperti itu. Tapi data di kita anak dengan DM tipe 1 itu lebih jarang dijumpai keluarga dengan diabetes. Karena prosesnya kan beda, dia autoimun ya. Jadi lebih sering dijumpai kondisi autoimun yang lain, misalnya ada gondok yang di leher, hipertiroid, hipotiroid pada pernikahan yang darahnya dekat ya, mungkin nikah dengan sepupu seperti itu. Pada suku tertentu kan memang menikah pada satu suku ya. Iya. Oh, itu beresiko juga. Beresiko tinggi terjadi proses autoimun. Salah satunya dari DM tipe 1. Ya. Jadi seperti badan itu menganggap badannya sendiri itu musuh. Ya, istilahnya autoimun proses ya. Jadi karena dianggap musuh, perang-perangan ya, kasaran perang-perangan, lo prajuritnya mati. Prajuritnya itu ternyata pabriknya insulin. Iya, sehingga gula darahnya akan tinggi dan klinisnya yang kita lihat dari dokter ya, akan banyak makan, banyak minum, banyak kencing dan BB-nya turun. Ketika kita cek kadar gula darah sesaat ya kan lebih dari 200. Kita konfirmasi HbA1c juga lebih dari 6,5. Ya, seperti itu nih, hati-hati. Jadi yang di-aware-kan ya sebelum cek itu kan, nah pola makannya dan BB turun, banyak kencing, itu hati-hati. Baik. Kalau kasus yang pernah dokter tangani usia paling muda berapa nih dokter, anak-anak? Ya, yang monogenik tadi, yang bayi Mbak.
Bayi? Iya, bayi. Waktu itu dikonsulkan karena sesak ya. Kemudian kita lakukan tata laksana, ternyata kita cek loh, ternyata diabetes mellitus bayi gitu. Dan ini lebih challenge ya, maksudnya tata laksananya lebih khusus. Dia berbeda dengan tipe 1 dan tipe 2. Tapi alhamdulillah pada saat itu anaknya survive dan kontrol ke kita sampai sekarang. Alhamdulillah ya, tumbuh kembangnya bagus sekarang. Alhamdulillah gitu. Jadi apa namanya, kalau untuk diabetes anak-anak nih dokter, itu apakah dia bisa sembuh? Treatmentnya sama atau enggak dengan diabetes yang dewasa? Kalau dewasa itu sebagian besar tipenya tipe 2 ya. Nah pada anak sebagian besar tipenya tipe 1. Ini kalau tipe 1 itu dia kan karena proses autoimun ya. Jadi kalau misalnya Mbak di rumah gitu ya, rumahnya itu ada 10 kamar, yang 1 kamar aja yang fungsional gitu. Kan nggak bisa bermanfaat ya karena dia tidak fungsional gitu. Jadi Mbak akan berusaha mempermak 9 kamar itu yuk pecarani supaya bisa bekerja gitu kan. Nah Mbak kan membeli dari luar, mendandani ya, merimak ya, seperti itu pokoknya biar bisa bekerja lagi. Sama dengan DM tipe 1. Jadi sampai sekarang ada teori stem cell ya, dimasukkanlah itu stem cell-nya masuk ke pankreas supaya menumbuhkan, supaya bisa berfungsi lagi. Ternyata di riset bilang itu mengurangi dosis insulin sementara, atau bahkan beberapa pasien bisa tidak perlu pakai suntik insulin sementara, tapi setelah itu tetap autoimunnya itu bekerja terus gitu. Jadi insulin yang datang, yang dikasih lewat stem cell itu kan masuk, dirusak lagi karena autoimunnya masih jalan gitu. Oh baik. Jadi karena autoimun jalan, destruksinya terus, sehingga anak dengan DM tipe 1 secara teori sampai sekarang masih memerlukan insulin, di mana kebutuhannya berubah-ubah sesuai usia, pubertas, seperti itu. Baik. Jadi nggak bisa contohan antara pasien A dan pasien B, meskipun usia dan jenis kelamin, berat badannya memper gitu ya, kebiasaannya makan beda juga hitungannya. Beda juga ya kebutuhan insulinnya. Kebutuhan insulinnya akan berbeda. Oke, baik. Jadi itu harus benar-benar dihitung ya, dokter ya, kebutuhan insulinnya dia gitu. Nah, kalau misalnya karena dia membutuhkan insulin gitu kan dokter ya. Apakah bisa gitu anak dengan diabetes itu ikut menjalani ibadah puasa Ramadan? Ya, itu pertanyaan yang menarik ya, Mbak. Jadi kita biasanya sebelum puasa Ramadan akan mengadakan edukasi buat pasien-pasien dengan DM tipe 1, karena dosis insulin dan makan kan kita atur lagi selama pasien-pasien puasa supaya puasanya aman ya. Karena isu ini juga termasuk isu hangat di internasional ya. Enggak semua pasien dewasa pun juga boleh berpuasa dengan diabetes mellitus. Nah, pada anak-anak apalagi challenge yang besar. Dia yang pertama pada anak yang belum balik, sebetulnya kan belum wajib ya. Tapi anak-anak seneng puasa ya, karena teman-temannya puasa juga. Betul. Jadi orang tua akan mengonsultasikan, dokter boleh enggak anak saya puasa? Justru willingness-nya itu dari anak dan keluarganya gitu. Jadi kita akan membantu dan melihat rapotnya, karena tiap pasien itu ada rapot catatan gula darah, kan mereka ngecek gula darah sebelum makan, 2 jam PP, setiap makan pagi, siang dan malam, dan kita akan melihat flashback apakah ini habis rawatan ya, habis dirawat di ICU dengan komplikasi atau tidak. Kalau memang aman, kontrol gulanya aman, HbA1c aman, insya Allah dokter akan meng-ACC ya. Kemudian akan dibantu untuk mengatur ulang ya dosis insulinnya. Karena kalau puasa kita makannya jadi sahur dan berbuka, siang kan tidak makan. Jadi untuk insulin yang diberikan pada saat makan siang akan di-skip. Tapi insulin yang untuk mediasi metabolisme yang long acting itu akan kita koreksi. Biasanya kita turunkan. Karena akan lebih fatal resiko hipo ya, gula darah rendah. Kalau gula darah tinggi masih bisa kita koreksi, berikan insulin low dose seperti itu. Tapi kalau rendah kan harus mokel, harus makan, harus ada asupan gula supaya memperhatikan dia survive safety seperti itu. Oke, baik. Nah, supaya anak-anak diabetes ini bisa puasa dengan safety gitu ya, dokter. Berarti kan harus ada gejala-gejala yang perlu diketahui gitu. Apakah ini puasanya bisa lanjut ataukah harus stop? Nah, itu gimana dokter? Apakah itu bisa dilihat oleh orang tuanya, bisa dirasakan sendiri, atau harus ada pemeriksaan khusus gitu?
Ya, jadi secara kasat mata gitu bisa nggak dimonitor sama orang tua dan pasien ya. Sebenarnya kalau pada orang tua dan pasien pada saat edukasi pra-Ramadan itu kita akan edukasikan hati-hati pada kondisi gejala-gejala hipoglikemi, gula darah rendah. Misalnya kalau dibayangkan mom and dad sekalian ya, misalnya makan pagi skip ya, siang nggak makan, malam sudah geliang ya, berkunang-kunang, orang yang diajak bicara bisa kelihatan double yang geliang, buram ya. Nah, itu salah satu gejala yang menandai kondisi gula darah rendah. Nah, itu yang kita edukasikan kalau anak-anak ada mulai lemes ya, blur vision ya, mulai berkunang-kunang, segera cek gulanya. Kalau gula darahnya memang rendah, harus segera makan yang manis-manis supaya gula darahnya kembali stabil untuk safety-nya. Gitu. Dan selama ini dari kita lihat reportnya, yang pasien-pasien di rumah sakit kami insya Allah aman, tidak ada yang sampai gula darah rendah sampai harus tidak pernah boleh puasa dalam satu Ramadan itu, insya Allah banyak yang aman ya. Baik. Kalau sebenarnya puasa sendiri ya dokter ya, khususnya kayak mereka hanya boleh makan di waktu sahur dan buka, itu ada positif negatifnya nggak untuk anak dengan diabetes? Ya makannya jadi lebih teratur ya, karena ada sahur dan ada buka gitu. Dan kita edukasikan supaya tidak skip sahur, karena pada saat sahur itu juga kita memberikan insulin yang mengcover kebutuhan basal ya. Jadi badan itu meskipun tidur ya, itu tetap ada kebutuhan metabolisme, itu perlu di-cover oleh insulin yang cukup. Ya, jadi ndak lantas karena anak puasa terus insulinnya stop, kan ndak ada makanan dok selama pagi sampai siang, metabolismenya nggak istirahat, itu tetap jalan terus gitu kan. Ya, jadi tetap kita berikan insulin tapi dosisnya diturunin. Nah, tetap kita edukasikan supaya ada sahur. Ndak sahur gimana? Ndak sahur ndak ada insulin ya, nanti gula darah malah tinggi mbak, nggak cukup ya. Jadi kebutuhan nutrisi kita isi, insulin kita isi supaya bisa mengcover kebutuhan sampai buka. Nanti juga buka juga makannya kan bertahap ya, sesuai sunnahnya ya. Kita makan tajil dulu, kemudian makan besar. Ya kita ajarkan makannya itu banyaknya seberapa, itu kita ajarkan. Misalnya nasi berapa gram lebih kurang. Nanti kalau masih lapar gimana? Ada ketentuan khususnya ya berarti dokter? Ada edukasinya. Jadi kalau ada anak dengan diabetes tipe 1 itu istilahnya kan dia insulinnya nggak punya. Jadi dia harus lebih rigid, lebih detail untuk pola makannya dan mengkonversikan itu dengan kebutuhan insulinnya. Jadi kalau memang diniatin ini pasiennya, makannya enak, aku mau makan 2 piring gitu ya. Kita ajarkan pasien kalau 2 piring itu nambahnya insulin yang mau makan itu sekian. Ada perhitungannya, dan itu kita ajarkan ke pasien dan keluarganya. Kita hitungkan, kita tulis di bukunya. Baik, nggak ngasal ya dokter ya? Nggak ngasal, dan kita edukasikan, Pak kalau emang niatnya makan, misalnya lauknya enak, itu seginian. Mau nambah es krim aja tuh mirip kayak 1 piring nasi kan, kalorinya itu dia besar ya. Es krim itu, jadi dia kalau nambah es krim lebih kurang nambahnya sekian, ya more or less ya. Tapi kalau makan terus nambahnya lauk, itu lebih kurang lebih aman dibandingkan gorengan, es krim, es teh gitu. Baik. Jadi memang benar-benar harus diperhatikan ya untuk asupannya gitu ya. Jadi bukan berarti kalau dia udah ada insulin terus makannya aman gitu. Awur-awuran gitu nggak bisa ya dokter ya. Tapi kita tidak boleh rigid juga. Misalnya anak nggak mau makan nasi ini mbak, aku mau makannya pizza, ya orang tuanya mengkonversi. Kalau nasi sekian, pizzanya dapat berapa slice untuk yang merek ini gitu. Kalau pengen pangsit, pengen kue tiaw, pengen burger, itu boleh. Pengen bubur ayam, gado-gado itu boleh. Jadi kita konversikan, kan ada namanya list bahan penukar, itu di online juga ada, bukunya juga ada. Jadi kalau nasi butuhnya sekian gram tuh kalau ditukar gado-gado boleh nggak boleh. Gado-gado kan bumbunya sudah manis. Ya gitu. Jadi harus ada fleksibilitas, tidak seperti dewasa. Nah ini juga kita ajarkan pada saat pasien makan buka dan sahur. Jadi anak kan nggak mau misalnya hanya sahur pakai pisang rebus, nggak banget kan, anak-anak nggak bisa ditelen nanti ya. Nanti kita pengen apa deh, spaghetti, ya udah kita bikinin spaghetti, asalkan kalorinya sesuai. Hitungannya pas gitu ya. Iya, itu namanya bahan penukar, jadi kita lebih fleksibel untuk pasien anak. Baik. Terus apakah diabetes pada anak-anak ini bisa sembuh dokter?
Kalau yang DM tipe 1 seperti tadi, karena basic konsepnya dia tuh insulinnya sudah rusak, kurang, dia perlu kulaan insulin dari luar, dia harus suntik. Sampai sekarang insulin itu masih diberikan suntik yang subkutan pakai pen gitu. Kalau yang paradigma DM tipe 2, karena dia insulinnya resisten, kan bisa dibuat sensitif kembali. Bagaimana membuat insulin itu sensitif? Itu kita bisa exercise sekitar 30 sampai 60 menit itu ya, bisa 4-5 kali sehari dengan intensitas yang sedang berat ya, moderate to vigorous activity, itu insya Allah secara teori bisa mengembalikan sensitivitas dari insulin. Ya. Jadi ini termnya bahwa anak dengan DM tipe 2 tidak selamanya harus pakai insulin atau minum obat seperti itu. Jadi DM tipe 2 itu sebetulnya kan insulinnya ada, tapi dia tidak sensitif. Kalau HbA1c-nya tinggi, itu dia perlu insulin. Sementara nanti kalau dia kembali HbA1c yang baik gitu ya, insulin bisa kita lepas dari dokter anak endokrin. Jadi mom and dad semua jangan takut kalau misalnya ada gejala ke arah diabetes, segera seek for help gitu loh, didiagnosis nanti biar dapat terapi yang sesuai. Kalau DM-nya tipe 2, tidak semua pakai insulin. Kalau HbA1c tinggi pakai insulin, kalau sudah membaik pada kunjungan berikutnya nurut gitu ya, pola makan dan obatnya teratur, insya Allah bisa berubah jadi obat minum dan kedepannya bisa lepas. Itu yang type 2. Karena beda cerita dengan tipe 1. Tipe 1 tuh sudah gudang insulinnya itu sudah rusak habis gitu. Itu baru ketahuan sama dokter ya, 10% itu baru gejalanya keluar. Ya, seperti itu. Baik. Terima kasih dokter penjelasannya tentang diabetes pada anak-anak dan juga apakah mereka bisa berpuasa. Dan terus terakhir nih dokter, boleh nggak kasih tips untuk puasa bagi anak diabetes? Ya, mama adik sekalian, bahwa anak dengan diabetes itu sebetulnya kan dapat rusuh ya, tidak harus berpuasa karena ada sakit kronisnya. Tapi kalau pada kondisi dia terkendali ya, aman, klinisnya aman, secara lab aman, dan tidak habis sakit berat, insya Allah anak-anak tetap dapat berpuasa dengan baik. Nah, itu mom and dad bisa kontrol ke dokter endokrin anak atau dokter anak keluarga, karena akan diatur ulang untuk pola makannya, kebutuhan insulinnya selama puasa. Karena sebagian besar anak-anak akan agak malas makan ya, berkurang makannya, sehingga kita akan adjust untuk kebutuhan insulinnya. Seperti itu. Semangat, semoga bisa kita mendampingi anak berpuasa dengan selamat ya, safety. Amin. Jadi itu poinnya ya dokter ya, boleh berpuasa tapi keselamatan diri tetap nomor 1 ya, khususnya untuk anak dengan diabetes gitu ya. Baik, terima kasih dokter atas informasinya, tipsnya juga. Terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman di rumah, buat Tribuners yang nonton, dan semangat puasanya. Baik, sementara sampai sini dulu Ramadan Wanita dan Islam bersama saya dan Dr. Nur Rohmah dari RSI Amer. Kita mau pamit undur diri dulu ya dokter ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain boleh dokter main ke sini lagi ya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, Hefti Suud, dan juga Dr. Nur Rohmah, spesialis anak, subspesialis endokrin dari RSI Amer. Pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.